Assalamualaikum Bu Farida, Bu Dia. Tes, tes. Rudwi, Pak Ribut, Wah ini Siap, udah masuk Pak suaranya. apakah mendengar suara saya? Jelas banget Pak Anang. Oke sih. Maaf nih Pak Arif, biasa nih kalau sudah mau Zoom tiba-tiba kok laptopnya berkendala. Belum makan Teman-teman siang. dari BPKAD, Bu Ida, Mbak Dia, Tadi Bu Dia udah dari kelihatan.
Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Ini ada Bu Dia. Pak Tony. Perkimtan, apa sudah hadir semua? Ini ada 14 partisipan ya. Dari Inspektorat ada Bu Dia yang hadir. Ada Bu Farida, Pak Heru Disposisinya dari belum PAUD, sampai. Rina, Pak Rudi, ada dari BRTU. Baik, izin Bu Idah dan Mbak Dia. Bu Dia, kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu FGD penyaluran dak fisik tahun anggaran 2025 khusus untuk Pemda Kota Bekasi. Pertama-tama izinkan saya memandu acara. Untuk sebelumnya perkenalkan nama saya Anang Setiawan, pada sesi Bank KPPN Bekasi, yang mana tentunya sebagai PPK penyaluran 3T dak fisik untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi. Dan sebelumnya terima kasih, selamat datang pada Bapak Ibu sekalian dari Pemda Kota Bekasi, dari BPKAD, dari dinas terkait, dinas pendidikan, rumah sakit, dan Barkimtan atau PUPR, dan juga dari Inspektorat, kalau memang sekiranya bisa hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Haris, selaku Kepala KPPN Bekasi, yang berkenan bersama-sama melaksanakan kegiatan FGD kita pada sore atau siang hari ini. Untuk mulai acara ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan laporan kepada Pak Aris dan Bapak Ibu teman-teman dari Pemda Kota Bekasi, bahwasanya kiranya kegiatan Dak Fisik tahun 2025 memang harusnya rutin kita laksanakan setiap bulan seharusnya. Namun demikian karena memang kita ada dua kabupaten, ada dua wilayah Pemda, Kota dan Bekasi, Kota dan Kabupaten Bekasi, memang kita gantian. Kalau bulan kemarin kita melaksanakan FGD dengan teman-teman dari Kabupaten Bekasi, maka untuk bulan April ini kita atau saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan FGD mengundang Bapak Ibu dari Pemda Kota Bekasi. Yang lain daripada tujuan kita adalah bagaimana kemudian dalam proses penyaluran TKD khususnya dak fisik di tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui batas waktu yang sudah ditentukan. Dan ini sebagai bagian dari upaya dari kami di KPPN Bekasi untuk mengawal dan mendorong teman-teman di Pemda khususnya di BPKD maupun di dinas maupun di UPD terkait yang menjadi BIC dari pelaksanaan kegiatan bidang-bidang yang disalurkan tentunya ke Kota Bekasi. Baik, mungkin itu sebagian dari awal pembukaan yang saya sampaikan. Dan untuk acara pertama tentunya adalah sambutan dan arahan dari Kepala KPPN Bekasi, Bapak Aris Budi Susilo. Kemudian bisa memberikan sambutan arahan dan juga bisa memberikan semangat ya tentunya kepada kami selaku pengelola penyaluran TKD khususnya ada fisik di KPPN maupun teman-teman di BPKAD maupun dari dinas maupun EPD terkait yang menjadi BIC pengelola penyaluran masing-masing bidang dak fisik yang ada di Kota Bekasi. Waktu dan tempat kami persilakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dia, ada Pak Heru, ada Pak Tony, ada Bu Rafikoh ya, ada Pak Rudi juga ini. Kemudian dan teman-teman semua dari KPPN Bekasi, Pak Anang selaku PPK, Pak Ribut PPSPM, dan dibantu oleh Mbak Dwi, dan yang tidak asing lagi yang terkenal di Bekasi Raya ada Bu Eni. Tapi namanya bukan Bu Eni, namanya BR2 Mbak Eni. Makasih banyak waktunya sudah hadir berkenan di Zoom ya Bu Dia ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah agak tenang bisa kita bicara fisik gitu ya. Izin Pak, Yang suaranya pertama, kecil Pak. nah kecil suaranya. Iya, Ya, udah gede belum? Udah. Ini sudah maksimal nih Pak Heru.
maksimal. Oke ya. Eh Masih suasana Syawal ya. Ini hari terakhir Syawal ya. Mohon maaf lahir batin dari kami semuanya. Dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita kemarin Ramadan kemarin ya. Makasih Bu Diah dan Bapak Ibu sekalian dari Pemkot dan tim dari KPPN yang sudah selama ini terus berupaya untuk memberikan terbaik untuk Kota Bekasi gitu ya Bu Diah ya. Kota Ya, Bekasi dan siap. saya ingatkan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita gitu ya. Karena kalau kita yang bekerja di keuangan ini ya itu mungkin pilihan Allah yang ditujukan kepada kita untuk menjadi jalur kita untuk bisa masuk surga. Amin ya. Bapak sekalian, untuk Kota Bekasi tahun ini nggak terlalu banyak Bu Diah, Insya Allah dananya yang dialokasi dak fisik ya. Dan selain DAU ya, DAU sudah cukup lancar Insya Allah Bu Eni sudah proses semuanya. Dan untuk dak fisik tahun ini hanya ada 4 sub bidang gitu nggak salah, dari air minum, kemudian PAUD, sistem kapasitas pelayanan kesehatan dan sanitasi dasar. Totalnya 8 miliar ya, 8 miliar 76 jutaan gitu ya. Mudah-mudahan dari inspektor juga sudah hadir dan pengalaman kita atau pengalaman saya khususnya yang ini tahun kedua saya di Kota Bekasi di KPPN. Mudah-mudahan nanti ini menjadi kado terbaik Pak Kaban juga Bu dia. Karena beliau kan tinggal beberapa bulan lagi nih. Jangan sampai nanti ada masalah gitu ya. Mohon bantuannya juga ya. Mudah-mudahan nanti bulan Mei saya bisa sowan ke beliau gitu ya, ke beliau sambil diskusi terkait dengan davisi ini. 4 sub bidang itu dengan anggaran yang sudah ada, kita berharap menjadi bagian dari upaya dari bagian dari dana pusat yang bisa membantu Kota Bekasi. Walaupun secara APBD insya Allah cukup termasuk yang Pemda yang lumayan besar PAD-nya gitu ya. Terbukti bahwa Pak Wali Kota juga bisa menisbatkan dirinya sebagai kota yang dengan UMK tertinggi di Indonesia gitu loh. Jadi itu satu satu kebanggaan buat kita juga yang tinggal di Kota Bekasi ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa support ya Kota Bekasi. Itu mungkin Pak Anang dan semuanya. Selain makasih banyak khususnya untuk Pak Heru nih dari distrik ya dan tim ya selama ini juga terus ya mensupport kami bekerja dengan baik dan mudah-mudahan dari tim inspektorat juga support nanti bisa lancar. Kuncinya cuma satu ya, dokumen syarat salurnya lengkap, benar dan tidak terlambat. Kan gitu Mbak ini ya, lengkap, benar, nggak terlambat gitu ya. Dan syarat-syarat salurnya dipenuhin gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita lakukan dan kita tuntaskan sama-sama. Nanti secara teknis Pak Anang, Pak Ribu dan Bu Eni akan menyampaikan detailnya. Dan mohon Bu Dia, Bu, itu lagi siapa ya? Bu Farida Punten ya. Pak, Pak Haris ada Ya, Bu Kabit juga Pak. iya Bu Bu Eli Kabit. ada, iya. Boleh mana Bali? Bu Sri Susilawati itu. Oh iya. Ya. Selamat siang Bu Kabit. Aduh nggak kelihatan wajahnya Bu Kabit. Makasih banyak Bu Eli ya supportnya. Ya mohon supportnya dan kita bisa terus berkolaborasi Bu Eli membangun Kota Bekasi yang kita cintai. Ya, selamat siang Pak Haris. Selamat siang Bu Eli. Izin Bapak izin, Nah, Faizin Bu apa Eli. air batin. Ada Maaf, batin. tadi masih ngurus yang ini nih, Oh sambil iya. nerima tamu. Jadi aku Ya. eh, nggak apa-apa ya, nggak ada gambarnya. Ya. Memang kalau di Dijen Perbendaharaannya Kota Bekasi sangat sibuk memang. Ya, ya. Ya, tapi aku ini kok, apa namanya, nyimak, nyimak. Siap, siap. Makasih banyak Bu Eli. Ya. Ya, Mungkin siap itu, Pak. makasih banyak supportnya dan kita pokoknya support untuk Kota Bekasi terbaik ya. Itu dari saya. Silakan Pak Anang lanjutkan nanti bisa dimonitoring mungkin ya yang posisi terakhir seperti apa. Biasa kata Budiah nih, mana yang belum gitu ya. Asistensi, kemudian mau support dari Bu Eli dan inspektor terutama ya supaya kita nggak terus di deadline terus ya Bu dia ya di deadline tinggal-tinggal gitu ya kayak kerja ke ujung-ujung gitu ya memang selesai gitu tapi kalau di ujung-ujung ya kembang kempis gitu ya nanti ya, apalagi sampai nggak salur gitu kan ya sayang banget gitu ya jadi sudah diupayakan dialokasikan ya kita tuntaskan dengan baik sehingga bisa terrealisasikan saya yakin bahwa di APBD juga banyak yang deadline gitu ya Bu Eli dan semua dinas-dinas ya tapi kita coba dana pusat, dana provinsi, dana APBD sendiri ya dari PAD bisa kita tutup.
Terima kasih. Selamat mengikuti FGD siang ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita niatkan ini menjadi kebaikan buat kita. Ya, karena dengan melancarnya arus uang ini banyak pihak yang bisa memperoleh manfaat. Dari manfaat yang baik itu, kalau mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan juga kita dapat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris atas sambutan dan arahannya. Dan untuk selanjutnya sebelum penyampaian progres kendala di masing-masing bidang, tentunya kami dari KPPN Bekasi tentunya akan menyampaikan terkait teknis pelaksanaan penyaluran 3D khususnya dak fisik, sebagaimana materi yang sudah disampaikan teman-teman dari kantor pusat. Coba kita akan review kembali di sini. Baik, untuk paparannya mungkin sudah tampak di eh, layar Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana yang kita sama-sama ketahui ya, untuk pelaksanaan eh, pengalokasian dan penyaluran daripada dana fisik untuk tahun 2025 ini memang ada yang secara sekaligus dan ada juga yang secara bertahap. Nah, untuk yang secara sekaligus juga terbagi atas pagu yang sampai dengan 1 miliar dan ada yang berdasarkan rekomendasi KL teknis. Dan kemudian secara bertahap ini dilakukan ada tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Dan adapun untuk timelinenya, sebagaimana yang eh, kita sudah pernah dapatkan dan kita sampaikan ke teman-teman di Pemda khususnya di BPKAD bahwasanya untuk penyampaian syarat salur, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan BPJ kontak peningkatan, penyampaian syarat salur tahap 1 maupun syarat salur sekaligus itu ada di tanggal 16, tanggal 22 Juli ya kan, kemudian sampai dengan di tanggal 22 Oktober nanti untuk yang syarat salur tahap kedua, di mana ada pemutakhiran data kontrak diakibatkan adanya koreksi kontrak, adendum kontrak dan perubahan kontrak akibat uang prestasi. Nah, adapun untuk penjelasan terkait dengan yang penyaluran sekaligus sampai dengan 1 miliar, itu penyalurannya paling cepat bulan April dan paling lambatnya di tanggal 22 Juli pukul 5, yang kemudian disalurkan sebesar nilai kontrak yang di-tagging di batch-nya, dan kemudian tidak perlu input di AST di Omspan 3D. Sedangkan untuk yang sekaligus rekomendasi, untuk penyalurannya paling cepat April, paling lambat 16 Desember pukul 17.00. Adapun untuk perekaman persetujuan kontraknya, ini paling bentar. Ini perekaman persetujuan kontrak paling lambat tanggal 22 Juli juga pukul 5 waktu Indonesia Barat dan disalurkan sebesar dari nilai daftar BAST yang diajukan. Adapun dokumen pesertanya seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya Perda, PPD tahun anggaran berjalan, laporan realisasi penyerapan dana capaian output kegiatan DAKFISI tahun anggaran sebelumnya, kemudian ada LHR, APIP tahun anggaran sebelumnya, foto dan titik koordinat, laporan sisa DAKFISI, kemudian ada RK rencana kegiatan yang tersetujui, KL teknis, daftar kontrak kegiatan, dan daftar BAST. Khusus untuk daftar BAST untuk penyaluran sekaligus ataupun dengan rekomendasi KL. Dan adapun dokumen persyaratan penyaluran nomor 1 sampai 6 dapat dipenuhi dari penyaluran persyaratan oleh bidang maupun bidang lain atau sampai lambat tanggal 22 pukul 5. Kemudian dapat disampaikan dalam beberapa batch penyaluran. Nah, ini untuk contoh kegiatan penyaluran sekaligus rekomendasi KL, contohnya subbidang SMA untuk bidang pendidikan, menu revitalisasi SMA, kegiatan pengadaan peralatan pendidikan IPA, kemudian pengadaan peralatan teknologi informasi TIK, pengadaan buku koleksi perpustakaan, kemudian bidang kesehatan, subbidang muatan sistem kapasitas pelayanan kesehatan,
menu penguatan puskesmas, kegiatan air bersih, IPAL, ambulan, pusling, roda 4, pusling, eh, kegiatan penguatan masyarakat daerah, pelaksanaan alat kesehatan, kemudian bidang sanitasi, mengikuti subbidang sanitasi, menu pembangunan optimalisasi PLT, kegiatan pengadaan untuk tinja, bidang perdagangan, subbidang perdagangan, tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok keuangan industri, menu sarana perdagangan mutu, kegiatan ini penyediaan pelatihan ujian sarana pendukung yang merupakan contoh kegiatan dari penyaluran sekaligus rekomendasi dari KL teknis. Adapun untuk penyaluran bertahap, ini tahap 1 itu disalurkan paling cepat bulan Februari. Dokumen persyaratannya paling lambat tanggal 22 Juli. Dari 1 sampai 6 tadi ada tulisan tambahan yaitu laporan sisa dari penggunaan secara fisik. Kemudian tahap kedua paling cepat April, paling lambat tanggal 22 Oktober untuk dokumen persyaratannya. Untuk tahap ketiga penyaluran bulan September, paling lambat dokumen persyaratannya 16 Desember. Dengan persyaratan yang ditambahkan di paparan kita. Untuk penandatanganan dokumen secara salur, dokumen persyaratan penyaluran untuk laporan realisasi penyerapan dana capaian keuangan output kegiatan dak fisik per bidang subbidang, daftar kontrak kegiatan dak fisik bidang per bidang per subbidang, kemudian laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dan atau perubahan daftar kontrak. Dan laporan sisa dak fisik dan atau penggunaan sisa dak fisik itu ditandatangani oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian dalam hal berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah, dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini merupakan prosesnya ya, prosesnya. Bagaimana kemudian dokumen syarat salur tersebut diinput di dalam Spantik KD ya. Kemudian di sini ada Dinas Sosial Dinas terkait melakukan input standar konsumen, APIP melakukan pengecekan dokumen, BPKAD melakukan pengecekan dokumen yang telah disetujui oleh APIP dan melakukan persetujuan, kemudian BPKAD selaku user Pemda melakukan upload dokumen syarat salur pada fitur syarat penyaluran fisik di aplikasi Umspan. BPKD user Pemda melakukan pemerintahan salur pada KPPN, kemudian kami juga menyampaikan paling lama 5 hari kerja setelah penyampaian dokumen syarat salur dengan lengkap dan benar. Dan ada penolakan dokumen salur maka akan data akan terset sehingga kembali pada fase awal. Jadi ini sudah setiap tahun sudah kita lakukan dan tentunya sepanjang operator atau masing-masing user tidak ada bergantian tentunya bukan menjadi kendala bagi kita untuk dalam pelaksanaan proses pelengkapan dokumen salur maupun penginputannya dalam aplikasi Umsepan 3D. Nah, adapun penghentian penyaluran ini dapat terjadi yaitu apabila kepala daerah tidak menyampaikan dokumen syarat salur dak fisik dan atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen syarat salur. Kemudian Kementerian Lembaga terkait mengajukan permohonan penghentian penyaluran dak fisik kepada Menteri Keuangan dalam hal penghentian penyaluran seluruh atau sebagian pagu dak fisik per bidang subbidang. Penyaluran dak fisik dikurangi dengan besaran penghentian penyaluran, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dak fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dak fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini terjadi penghentian penyaluran di mana kepala daerah tidak menyampaikan dokumen dak fisik dan KL terkait mengajukan permohonan penghentian. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi konsekuensi atas dihentikannya penyaluran dari dak fisik yang diterima oleh masing-masing bidang maupun kemudian menjadi tanggung jawab Pemda dalam hal ini. Kemudian terkait dengan sisa dak fisik, nah di sini jenis sisa dak fisik tahun anggaran sebelumnya melakukan sisa setelah pemerintah daerah menyampaikan syarat salur tahap 1, kemudian sisa dak fisik lebih dari 1 tahun anggaran sebelumnya. Kemudian penggunaan sisa dapat digunakan untuk bidang subbidang dak fisik yang outputnya belum tercapai dan atau kebutuhan daerah mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran penggunaan. Untuk rekonsiliasi, nah ini sudah kita laksanakan. Alhamdulillah untuk kabupaten kota Bekasi rekonsiliasi sisa dak fisik sudah selesai kita laksanakan dan sudah kita sama-sama sampaikan ke kantor pusat dan tentunya menjadi bahan kemudian untuk bisa dalam proses penyelesaian penyaluran dak fisik tahun 2025.
Untuk yang prosentasenya tentunya sudah diatur ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan melalui surat resmi. Kemudian ini proses bisnisnya, bagaimana kemudian unit dinas, APIP, BPKAD, kepala daerah, dan KPPN Penyaluran, ini KPPN Bekasi, kemudian KPPN selaku pun itu juga melaksanakan proses bagaimana kemudian SP2D terbit dan masuk ke rekening kas umum negara, kemudian masuk ke RKUD, dan kemudian menjadi proses penyelesaian yang dalam hal ini fisiknya, kemudian menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari teman-teman di pengelola di masing-masing PIC. Untuk review yang dilaksanakan inspektorat, kemudian inspektorat bisa hadir, dan jenis pemutarian DKK, kemudian kontrak ini nanti yang apabila ada perubahan-perubahan, ini penambahan, koreksi, adendum, perubahan kontrak investasi seperti yang kita sampaikan tadi untuk di bulan Desember ya. Ini saya penggunaan fisiknya. Nah, ini realisasi sampai terakhir ya di hari ini tadi sudah ada proses penyelesaian ya, yang mana masing-masing bidang dalam hal ini untuk yang air minum dan dasar, PAUD, penguatan sistem kesehatan, sanitasi, layanan dasar itu sudah ada total baku masing-masing, yang mana penyaluran melalui tahap, kemudian ada secara rekomendasi, kemudian dapat baku bertahapnya itu 2.410.000, kemudian untuk yang PAUD itu juga ada yang baku sampai dengan 1 M, kemudian ada juga penguatan kapasitas, ada baku dengan rekomendasi, ada secara bertahap juga di sanitasi layanan dasar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Pemda Kota Bekasi. Dan tentunya kami juga kemarin mendapat titipan dari Kanwil, ada data isian yang kemudian disampaikan kepada kita untuk bagaimana progres dan proyeksi yang dibuat oleh teman-teman di Pemda khususnya, yang tentu pengisiannya juga dikoordinasikan antara BPKAD dengan dinas terkait untuk mana kemudian bisa terlihat oleh Kanwil kami untuk proses progres yang sudah akan ataupun sudah dilaksanakan ya terkait dengan rencana kegiatan, kemudian adanya proses pengadaan barang dan jasa, sampai kemudian ada penandatanganan dokumen yang harus dilaksanakan, sejauh mana progresnya, nah, itu di daftar isian kemarin sudah dimintakan. Namun demikian juga untuk proyeksi yang dibuat, sepertinya memang untuk pengisian proyeksi dari kota maupun kabupaten itu belum ada yang mengisi, artinya memang dari situ bisa kita evaluasi ya, tentunya untuk proyeksi yang tidak diisi tentunya masih belum ada kepastian nih, belum ada kepastian berani mengambil berapa nilai dari rupiah yang kemudian nanti dalam setiap tahapan yang nanti akan disalurkan ya, paling enggak nanti di tanggal 22 Juli itu berapa ya kan, atau rencana proses penyelesaian untuk penyalurannya seperti apa, nah, itu nanti perlu menjadi kepastian ya di masing-masing PIC, sehingga nanti bisa nampak kalau kemudian karena tidak bisa kita memproyeksi itu ada hal-hal terkendala sesuatu hal, mungkinnya nanti bisa diinformasikan dan kemudian bisa dibahas dan menjadi bahan pembahasan diskusi yang kemudian bisa menjadi jalan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kendala yang kemudian kita tidak bisa memproyeksi atau kemudian tidak bisa menyelesaikan progres-progres yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan paparan materi didaktik fisik tahun 2025. Untuk secara jelasnya, untuk materi sudah pernah kita sampaikan secara resmi melalui surat, menuliskan bahan yang kami terima dari kantor pusat. Dan yang pasti memang kalau untuk kami di KPPN selaku penyalur TKD dan fisik, itu dasar kami untuk memproses selain ketangkapan dokumen salur yang sudah dipenuhi dan batas waktu yang sudah ditaati oleh Bapak sekalian, tentunya ada rekomendasi-rekomendasi yang atau informasi-informasi perintah dari kantor pusat yang harus kita laksanakan, kami laksanakan.
Sehingga demikian sebenarnya juga proses penyaluran ini tidak sepenuhnya powerful KPPN itu melaksanakan penyaluran ya tanpa ada tanya perintah dari pusat kami. Jadi sebenarnya ada beberapa teman di OPD ataupun di PIC ya yang kemudian bertanyakan seolah-olah bisa tidaknya ataupun dispensasi diberikan itu ada di KPPN. Sekali lagi, sebagaimana yang tahun-tahun sebelumnya, nah, prinsipnya kami sama. Jadi kami di KPPN itu melaksanakan apa yang sudah ditentukan, demikian juga dengan teman-teman di eh, PIC teknis, baik itu di dinas maupun DPD, juga dengan teman-teman BPKAD. Satu sama lain tidak bisa memberikan dispensasi sebenarnya gitu kan. Jadi kalau sudah dalam posisi terlambat dan akan melewati batas waktu, ya seandainya kami dari kantor pusat tidak ada perintah untuk memperpanjang atau perintah kemudian kita bisa memproses penyaluran tersebut, ya dengan sendirinya KPPN tidak bisa memberikan jalan keluar. Jadi itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Karena setiap tahunnya kan kita sering itu kalau sudah terlambat kami PPK atau PPSPM, Pak Riput atau kemudian Pak Haris selaku KPA penyaluran TKD senantiasa menjadi seolah-olah menjadi pintu terakhir ya gitu kan supaya keterlambatan ini bisa dimaklumi dan keterlambatan ini bisa diberikan dispensasi. Nah, sekali lagi kita di KPPN dalam posisi tidak bisa memberikan itu. Artinya mari kita di awal-awal tahun, di awal-awal proses penyaluran ini bisa memperhatikan timeline ya ataupun batasan-batasan waktu yang harus kita taati dan syarat-syarat salur yang harus dipenuhi. Kalau semua itu sudah terpenuhi, tentunya dalam proses penyalurannya tidak ada kendala dan kemudian bisa disalurkan, direalisasikan dan dicairkan sesuai dengan apa yang menjadi progres capaian dari masing-masing bidang sub-bidang didak fisik yang menjadi alokasi di Pemda Kota Bekasi. Terima kasih ya Bapak sekalian, itu yang kami sampaikan, harapan kami kepada teman-teman di Pemda Kota Bekasi, PKAD, Dinas OPD terkait, dan selanjutnya seperti biasa mungkin kami bisa mendapatkan feedback ya atau umpan balik dari teman-teman di Pemda Kota Bekasi yang tentunya nanti akan dipandu oleh teman-teman dari PKAD, mungkin Bu Ida ataupun Mbak Dia atau mungkin nanti Bu Kabit sekiranya memang ada monef catatan progres yang sudah dibuat dan kendala-kendala yang kami sampaikan bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Demikian saya akhiri paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya izin Pak Haris dan Bu Kabit untuk selanjutnya paparan ataupun penyampaian progres ya hasil monet mungkin dari teman-teman BPKAD selaku PIC untuk penyampaian dokumen syarat salur KPPN untuk bisa menyampaikan progres dan nanti mungkin untuk penjelasan lebih lanjut juga bisa masing-masing PIC menyampaikan progresnya khususnya yang baik itu di bidang pendidikan PAUD kemudian di bidang kesehatan dan KB di rumah sakit kemudian ada juga di sanitasi maupun di air minum untuk bisa menyampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Mbak Dia untuk melanjutkan paparan dari masing-masing teman-teman di Pemda Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kabit, Bu Ida, Pak Haris, Pak Anang, dan rekan-rekan KPPN. Saya ingin menyampaikan progres ya Pak. Kalau di Kota Bekasi sekarang itu posisinya sedang review itu Pak yang sisa dak fisik tahun anggaran yang lalu itu baru proses review itu. Terus kalau sampai saat ini belum ada yang kontrak yang sudah diinfokan ke kita. Mungkin untuk lebih jelasnya biar masing-masing subbidang ya Pak bisa menjelaskan sendiri-sendiri. Jadi intinya sampai saat ini belum ada kontrak yang dilaporkan ke BPKD. Mungkin untuk pertama bisa disampaikan oleh Pak Heru ya dari subbidang PAUD. Kepada Pak Heru dipersilakan.
Silakan Pak Heru dari Dignas, dari bidang PAUD. Pak Heru. Kameranya mati ya, Pak. Atau mungkin ke RSUD CAM dulu kali, Pak, dari sub bidang Ya, penguatan sistem kepada Baik. Pak Rudi ya. Silakan. Eh, Selamat siang, Bu. Siang Pak Dokter. selamat siang Pak. Dan Dr. Sudirman. Mohon maaf, baru bergabung karena ini saya sendiri sedang mengikuti pameran Alkes di Bandung. Ya, siap. Silakan Ya, Dok. terkait Silakan. progres DAK ini, kami kemarin baru masuk ke pejabat pengadaan ya dan eh, PPK untuk klik ya. Udah mulai diklik nih minggu ini gitu. Jadi sudah mulai proses pengadaannya. Untuk minggu-minggu sebelumnya kami masih sedikit merubah dokumen karena ini implementasi dari Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan SE antara Kemendagri dengan ULP ya bahwa PA itu adalah sebagai PPK. Nah, kita lakukan implementasi itu sehingga kita perlu merubah beberapa dokumen, tapi itu sudah kita selesaikan. Dan minggu ini kita sudah masuk ke tahap untuk pengeklikan di purchasing-nya gitu, Pak. Itu mungkin ringkasan progres yang bisa saya laporkan. Masih Dok. Itu berarti semuanya pakai e-purchasing ya Dok ya? Betul, e-purchasing semua. Ya. Ada yang impor Dok? Iya, beberapa memang impor, Pak, barangnya. Nggak terpengaruh dengan Trump efek gitu atau dengan kenaikan Sejauh ini kurs sih gitu? tidak, Pak, tidak terpengaruh. Mudah-mudahan nggak sampai ke depannya nggak ada pengaruhnya, Pak. Iya iya. Repot kita kalau ada pengaruh itu. Iya, kan perang tarif ini. Jadi Iya, betul. namanya tarif barang-barang impor kan bisa jadi bisa terpengaruh. Yang kedua terkait dengan kurs nggak ada masalah Dok, Terus sejauh ini nggak ada masalah, Pak. aman ya. Iya, masih aman. Masih masuk di anggarannya ya. Masuk, masuk di anggaran. Karena kemarin kita juga dengan beberapa apa halo. Ya Pak, lanjut Pak. Iya, jadi dengan beberapa penyedia yang sudah kita konfirmasi juga tidak ada laporan ini terimbas terkait Trump Effect tadi dan adanya perubahan kurs. Jadi sejauh ini sih insya Allah aman, Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan on the track masuk ke sininya. Makasih Dok. Silakan Ya, Dok. sama-sama. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, Untuk sama-sama, Bu. selanjutnya, untuk sub bidang air minum ya, mungkin dengan Pak Tony bisa langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tony dari perwakilan Sebidang Air Minum. Untuk kegiatan fisik air minum, ini kami sedang di proses pengadaan barang jasa, Pak. Masih dalam persiapan proses pengadaan barang jasa. Jadi, mungkin sih di awal bulan depan tuh udah bisa masuk PBJ-nya. Berarti masih Ya, nyiapin dokumen untuk masuk BBJ ya? ya, benar Pak. Hmm, Jadi kan kita ada 5 paket. 4 paket itu lelang, 1 PL. Maaf, 6 sama 1 konsultan pengawas. Jadi 2 PL, 4 lelang. 6 berarti. 2 PL, Ya, 4 lelang. ya. Oke. Kira-kira pengumumannya tanggal berapa, Mas Tony? Ini baru Eh, baru berkas Bu, dia Iya, baru heeh. baru Rencananya ya maksudnya. di rencana rencana sih teman-teman Heeh. kapan? paling lama Juni 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 di pertengahan. 60 hari Iya, ya. Mm. Ya iya mudah-mudahan kok. kekejar Bu, masih masih ada waktu. Mudah-mudahan kelarnya nggak Juli ya. Enggak, Tapi kita kontraknya Juli. Nah, mudah-mudahan. Pak Tony, kita Ya belajar dari yang siapa? tahun lalu ya. Jangan sampai nanti ada yang sanggah gitu kan ya. Ya, Kemudian ya, peminatnya nggak ada gitu kan. Kalau di Pak Dokter tadi kan jelas tuh di e-katalog tuh.
Iya, Kalau kan ya nanti kalau bisa yang pakai lelang cepat gitu supaya kita nggak ketar-ketir gitu loh. Ini mau di-sharing atau enggak gitu Bu Dia terutama ini mau diserap apa enggak gitu loh. Gitu Pak ya, Tony. baik Pak. Ya, Kami koordinasi juga sama WLP-nya. ya ULP-nya ya. Belum nanti yang APBD minta cepat juga kan dari APBD murninya kan. Ya, oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Untuk selanjutnya sub bidang sanitasi untuk Bu Ikoh ya dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk sanitasi, sudah selesai proses pengadaan TFL. Baru mau berkontrak nih, Pak, sama TFL. Kemudian nanti TFL itu biasanya long list ke kelurahan masing-masing. Kemudian baru sosialisasi dan kontrak dengan KSM itu kita biasanya di awal Juni, gitu, Pak. TFL apa sih Bu? TFL. Tenaga fasilitator lapangan, Pak. Jadi yang mendampingi kelompok swadaya masyarakat. Kan Hmm. kalau kita itu kan swakelola, Pak. Swakelola tipe 4. Jadi yang melaksanakan itu kelompok swadaya masyarakat, Pak. Oh, berarti ini dilakukan swakelola semua ya? Kenapa, Pak? Swakelola semua ya? Iya, betul. Kecuali yang pengadaan truk tinjanya sih, Pak. Itu e-katalog. Yang truk Sudah sudah mau ini proses pengadaan lagi persiapan proses pengadaannya, Pak. itu belanja modal berapa Bu? Yang tiga untuk tiga tadi? Yang eh, apa? Yang bertahap ya, Pak. Yang apa truk tadi pengadaan apa sih? Truk Oh, kalau truk tinja tadi 707 juta. tiga-tiganya atau satu? Satu, truk tinjanya satu, Pak. Sisanya itu yang swakelola dengan KSM itu pembangunan tangki septik. Berarti untuk truk tinjanya 2,1 M ya? Truk tinjanya 700 juta, Pak. Oh satu aja? Satu aja. Oh kirain tiga biji. Enggak. Saya kira tiga biji. Banyak Enggak banget. satu, Pak. Oke, oke Bu Ika, makasih Iya, ya. terima Sudah kasih, Pak. bantu. Sama-sama. Oh ya Bu Iko sekalian menanyakan progresnya review yang penggunaan Sisadak gimana? Iya, Bu. Ini dokumennya masih disiapin, Bu, untuk yang Silpa DAK. Hmm. Karena waktu itu kita pernah mau pemeriksaan BPK, kalau nggak salah ya, itu terkait septic tank. Nah, kita lagi cari takutnya dokumennya masuk ke situ, Bu, gitu. Jadi ini masih kami cari lagi, Bu. Itunya, si fisiknya, Bu. Laporan fisiknya BA-nya. Iya, siap. Iya, kalau bisa Mm-mm. dipercepat ya saya tenar kan tergantung ini aja nih laporan Sisadak Iya, tahun anggaran yang lainnya belum ada nih. Kita nggak bisa ngajuin iya, persyaratan penyaluran ya. iya. Berarti kita kan review Silpadak dulu ya, Bu ya. Iya, siap. Terus baru nanti bisa review untuk yang kontrak ya. Kontrak ya. Oke, Mm. siap Bu. Mungkin Iya, minggu-minggu ini lagi disiapin. iya oke ditunggu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Iko. Selanjutnya yang terakhir mungkin Pak Heru pas sudah bisa nyambung tadi katanya jaringannya kurang bagus. Vero di mana nih jaringan nggak Iya. bagus ini? Atau mungkin ada Sandy ya dari Disdik PAUD. Baik, Bu. Iya, Izin, Bu. siap. Saya dengan Pak Heru, Bu. Oh Pak Heru. Iya Pak Heru. Ya, ya Pak. Siap. Terkait dengan Dinas Pendidikan, bidang PAUD, itu kan isinya, Pak, item-item pengadaannya adalah APE, Pak. Sudah dipersiapkan, Pak. Dan prosesnya sekarang kami masih dalam penyusunan RKA, Pak. Sudah asistensi. Halo, Pak. Halo, iya. Kapan selesainya tuh RKA-nya? Sudah, Pak. Udah. Terus Sudah, dokumen sudah ini selesai. mau pakai apa? Pakai apa namanya e-katalog atau pakai lelang atau Katalog, Pak. e-katalog semua? Ya, Nah, mau maju ke lelangnya kapan? insya Allah di pertengahan bulan, Pak. Tengah bulan apa? Ini udah akhir bulan.
pertengahan bulan Mei, Pak. Oh, Oh, Mei. ah, Siap. kan ada sistem pengadaannya baru, Pak. Pakai Ya, yang E6 itu. ya, Inapro. Ya. Baik, ya. Ini berapa paket, Pak Heru? HPE-nya? Berapa- untuk proses pengadaannya itu untuk proses pengadaannya ada 8 peruntukannya, Pak, untuk 8 lembaga, Pak. Tapi Sebagai dijadiin jadi satu satu, Pak. satu paket Jadi ya. satu paket. Iya. Ya. Oke. Nah, Ya. Koordinasikan dengan pejabat pengadaannya, Pak. baik, Contohnya Pak. Siap. pejabat yang lelang di kota kan ada kan ya, Bu? Bu dia Iya, ya, Ya, ada di Pak. LP-nya gitu PBJ. ya. Iya, siap Pak. Oke, Iya. ini jadinya tengah bulan Mei loh, Bu dia yang target sama Pak Heru ya. Iya. ya, siap, Tadinya Pak. Pak Heru targetnya pertengahan April, Pak. Nah, kan mundur Mundur. saya. Nah, tengah April kan masih masih Syawal, masih halal bihalal. Jadi dimaafkan Iya. Pak Heru ya. April kan halal bihalal. PPDJ-nya belum siap, Pak. Ya udah kita tunggu ya pertengahan Mei ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Makasih. Ya. Ya, demikian Pak Haris dari 4 subbidang ya sudah memaparkan progresnya masing-masing. Mungkin ada yang ingin dikoordinasikan oleh KPPN Bekasi, Pak. Izin Bu Diah, ini tadi Pak Dokter menyampaikan tadi ya, yang SE ya, SE dari Kemendagri ya. Itu berarti PA-nya rangka PPK gitu ya, Iya, semua Pak. Pemda ya. Iya, itu Apa? dari tahun 2020 harusnya sudah seperti itu, Pak. Cuma kita di Kota Bekasi baru melaksanakan tahun ini. Jadi PPK-nya itu sekarang pengguna anggaran. Oh gitu. Iya. Kasihan banget ya, kalau ada masalah dia ketangkap dua-dua tuh selaku PA, selaku Iya. PPK. Tanggung jawabnya dulu. Yang kedua, beliau menguasai teknis banget kan tentang kalau teknis untuk dinasnya mungkin paham ya. Teknis pengadaannya paham nggak beliau? Ya, kebetulan kalau untuk PA yang berperan sebagai PPK juga dia bisa membuat tim teknis gitu Pak. Jadi untuk teknis di Oh, lapangan yang bisa dibantu gitu. oke. Kan kalau di ketentuannya kan bisa dibantu oleh Iya, PPK-nya ya. iya, Oke, ya mudah-mudahan. Kasihan banget nih kalau yang rangkap PPK. iya. Saya dulu kepala KPPN ngerangkap selaku PPK pening kepalanya gitu loh. KPA ngerangkap PPK gitu. Iya Pak. Baik, makasih banyak nih semuanya sudah lapor ya terkait ini mungkin dari Pak Dokter, dari RSUD, tetangga sebelah kami, mudah-mudahan lancar semuanya ikut sessionnya. Kemudian sanitasi ya dari Mbak Bu Ikoh ya, sanitasi ratu FL-nya. Tapi yang tadi itu yang ditunggu oleh Bu Diah adalah yang rekonstruksi adat tahun lalu dulu ya Bu ya. Iya, siap Pak. Ya, yang lainnya bisa nyusul. Ini kan sekuen ini. Kalau si Hmm, seadanya belum maju ya nanti yang lain nggak bisa nyusul gitu loh. iya, betul Ya Bu Pak. Ikoh ya. Nah, ya. Iya, siap, Pak. Ya, khusus Pak Heru kita tunggu janjinya bulan bulan Mei pertengahan ya. Oke, gitu. Saya kembalikan Pak Anang. Monggo Pak Anang. Baik, terima kasih Bu Dia dan teman-teman dari OPD, PIS Dinas terkait untuk bidang-bidang sebidang yang disalurkan dak fisiknya di tahun 2025 ini. Dari catatan yang kami terima memang rata-rata dari masing-masing bidang sebidang ini proses pengadaannya belum sampai dikontrakkan ya. Dan harapan kami memang dengan batas waktu 22 Juli tentunya bisa menjadi perhatian bagi masing-masing PIC untuk bisa menyelesaikan kontraknya ya, kemudian bisa dalam prosesnya dokumen syarat-syaratnya tidak menjadi terlambat. Terus kedua juga penegasan terkait dengan sisa dak fisik tahun anggaran yang lalu yang perlu diselesaikan oleh masing-masing bidang sebidang untuk agar bisa diselesaikan supaya tidak menjadi kendala bagi proses penyaluran tiga divisi tahun 2025 ini. Dan mungkin untuk Bu Kabit, uh, Bu Kabit kalau memang ada yang ingin disampaikan Bu, Eli, Pak Bu Eli. Eli, maaf, ya lupa saya, Bu Eli. Kalau memang ada dari Bu Eli ada yang disampaikan ke masing-masing OPD Bu atau ke KPPN tentunya hal-hal yang mungkin menjadi evaluasi dari teman-teman BKD khususnya Bu Kabit untuk layanan KPPN maupun penyelesaian tahapan progres di masing-masing
bidang sebidang di Dinas maupun OPD, mungkin dari Bu Eli ada evaluasinya. Silakan waktunya, Bu. Terima kasih Pak, Bapak Ibu. Eh, Sebetulnya ini kan sekarang tuh tidak harus nunggu parsial ya. Dari murni itu udah bisa bergerak seharusnya, gitu kan. Penekanannya pasti kepada OPD nih Pak. Iya. Dimana kalau orang yang kalau dak fisik mah udah pastilah, pasti ada uangnya gitu loh. Iya. Sementara yang lain ini mau bergerak, mau bekerja aja Pak, masih ragu-ragu kan kalau PAD itu. Itu sebagai kami yang selaku juru bayar dan kita eh, istilahnya melakukan pembayaran, OPD lain yang belum pasti penganggarannya itu lebih banyak Pak gitu membutuhkan. Sementara ya seperti inilah Pak Haris mungkin ya, karena memang bekerjanya seperti kebiasaan gitu kan, kayak disdik gitu. Disdik itu kan kalau RKA mah udah lewat jauh Pak itu udah lama gitu. udah udah tutup gitu cerita RKA. Kalau sekarang mungkin memang harus masuk ke pengadaan. Kalaupun memang di tingkat kota ini kemarin memang eh, ada sedikit-sedikit apa namanya perubahan seperti memang kebijakan bahwa PPK itu harus ditarik ke PA. Itu juga sebetulnya udah dari sebelum zaman wali kota nih Pak, dari zaman PJ itu sudah siap dan itu tadi disampaikan Mbak Dia nggak akan istilahnya pengguna anggaran itu bekerja sendiri, sudah ada tim teknisnya. Kita juga di sini lancar aja Pak Sudarsono nih Pak Kaban. Semua kegiatan-kegiatan kita dukung dari bidang dengan kita ya tim teknisnya bekerja gitu. Jadi karena memang sudah kebiasaannya begitu, saya sih berharap ya Heru gitu kan, Bu Iko dari Perkintan, terus juga kalau RSUD juga yang mudah-mudahan harusnya lebih lebih cepat, lebih gercep gitu. Kalau anggaran lain tuh kan memang karena unstabil ya Pak ya, karena kita memang sekarang istilahnya ada efisiensi, refocusing atau apa gitu. Sebenarnya kalau dak fisik ini kalau dia ikutin tahapannya, istilahnya sudah disiplin, seharusnya begitu gitu. Harusnya bisa disiplin aja untuk para OPD nih. Karena apalagi ya kita udah tahu lah kalau yang udah bekerja di dak fisik udah ending baru istilahnya cepat-cepat atau bagaimana. Tapi ya balik lagi Pak, mungkin budayanya ini yang harus dirubah gitu. Kalau kita juga di sini kan fungsinya juga fasilitasi. Kalau saya yang melaksanakan mungkin udah saya lelangin Pak dari kemarin. Seperti gitu Pak. Gitu aja mungkin Pak dari kami di tingkat kota. Tuh, terima kasih juga. Eh, saya rasa efektif lah kalau kita lakukan dengan Zoom ya Pak ya. Nanti ke depan juga mungkin yaitu kita harus eh, evaluasi, harus siap. Kalau rapat juga harus siap datanya gitu. Jadi udah sejauh mana kendalanya apa gitu kan. Kalau yang sudah lewat itu nggak usah dibahas lagi gitu. Udah sekarang udah harus running ke tahapan. Biarlah kalau permasalahan-permasalahan tingkat kota ya kita sebagai yang memfasilitasi eh, pasti kita selesaikan gitu loh Pak. Ini sebenarnya tinggal di OPD-OPD teknisnya gitu. Kembali yang mudah-mudahan Pak, kita harus bisa gimana ya caranya ya memberikan ke OPD ini supaya mereka lebih lebih gercep, lebih semangat gitu, lebih karena saya juga bukan ngurusin dak fisik aja kan Pak, yang lain-lain tuh juga banyak terutama yang anggarannya kurang nih kayak PAD nih. Ini banyak banget permintaan apa udah pada semangat tuh Pak. Kayak Bandek tuh ya LH. Ini contoh aja ya Pak ya, bukan kita untuk memperbandingkan. Mereka bahkan uangnya belum ada ya, belum ditransfer, tapi mereka udah pada selesai pekerjaannya, udah pada semua minta bayar gitu. Tapi sementara ini dak fisik begitu beres juga kan istilahnya nanti tinggal tunggu tahap penyaluran pasti udah lancar gitu kan Pak prosesnya untuk transferannya seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bali atas evaluasi khususnya kepada teman-teman PIC pengawal penyaluran TKD dan fisik di UPD Dinas yang disampaikan oleh Bu Kabid Perbendaharaan tadi di BPKAD menjadi pendorong Bapak sekalian ya. Intinya apa-apa yang sudah di timeline kan, kemudian anggaran sudah tersedia, tentunya tinggal semangat kita lagi, tinggal kedisiplinan kita lagi, dan tentu hanya harapan kita juga di KPPN sama seperti yang disampaikan oleh Bu Eli. Dan sebelum kita tutup ya kegiatan DAK FGD DAK basic kita pada hari ini, mungkin ada arahan penutup dari Pak Aris sekali lagi Pak untuk misalnya memberikan semangat kepada teman-teman di OPD dan kami juga yang ada di KPPN. Waktu tempat yang silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anang. Makasih banyak Bu Kabit, Bu Eli, Pak Dr. Sudirman. Belum pernah ketemu fisik nih, nanti kapan saya silaturahmi ke RSU Cam lah ya ketemunya. Betul Ya sampaikan Pak, Bu Kabit ya. ditunggu Ya Pak, Pak. Ya. silaturahminya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terus sampaikan Pak Bu Kabit tadi ya, memang kalau dak fisik ini kan dana APBN itu insya Allah uang pasti ada gitu ya. Jadi pasti ada. Jadi mohon itu menjadi satu concern ya. Insya Allah tinggal kita menjalani tahap-tahapnya saja gitu ya. Habis khusus untuk RSUD gitu ya. Apa namanya dan Kimtan, Mbak Bu Iko, Pak Tony, wabil khusus distrik lah gitu ya. Jadi tahap-tahap yang ada timelinenya kalau lebih cepat lebih bagus gitu. Sehingga nanti energi kita bisa kita fokuskan untuk menyelesaikan yang rupiah murni dari PAD gitu ya. Jadi kami seluruh jajaran KPPN siap support kok gitu ya. Dan ini satu momen yang bagus buat kita. Izin Bu Eli, nanti saya minta waktunya ke Bu Eli dengan Pak Kapan ingin ketemu dengan tugas dari Pak Dirjen sebetulnya, tapi saya belum melaksanakan. Ketemu dengan Pak Wali, dengan Pak Sekda mungkin yang untuk menyampaikan. Mungkin hal seperti ini perlu kami sounding ke beliau juga. Itu Bu Eli, makasih waktunya semuanya dan kami tunggu komitmennya ya. Nanti ada lagi yang Pak Anang ya, yang dengan nanti teman-teman KPP ya Pak Anang ya, terkait dengan rekon apa DBH ya, DBH pajak dan sebagainya. Jadi gitu, sekali lagi makasih Pak Dr. Dirman, Bu Dia, Bu Eli, Bu Kabid, dan teman-teman semuanya. Semangat untuk bisa kontribusi untuk Kota Bekasi yang kita cintai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris untuk arahan penutupnya dan sekali lagi sebagai mandu acara saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di BPKD, Bu Eli, Bu Ida, Bu Dia dan juga Bapak Ibu yang ada di OPD dinas terkait di rumah sakit dengan Pak Sudirman, Dr. Sudirman, kemudian dengan Pak Rudi, dengan Pak Heru di PAUD dan juga dengan Pak Tony tadi di dan Bu Rofiko ya yang ada di Bintech pada Kemintan ya. Dan saya lagi acara ini bukan yang pertama dan mungkin akan berlanjut ya. Dan harapan saya berlanjutnya adalah untuk kemudian bisa mencatat progres-progres yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi timeline dan apa yang menjadi progres yang dikomitmenkan oleh kita. Dan juga nanti ke depannya harapan kami tidak ada kendala-kendala ataupun kemudian permintaan-permintaan dispensasi yang menyulitkan kami yang ada di KPPN dan menyulitkan teman-teman yang ada di BPKAD khususnya oleh teman-teman dinas maupun UPT. Ya sekali lagi mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan FGD siang dan sore hari ini ada kekurangan kesalahan selaku pemandu acara, mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Riput juga selaku PSPM penyalur TKD dan fisik dan Bu Dwi dari sisi Perak. Tentunya nanti akan banyak bersentuhan juga izin Bu Eli nanti kami ada berbeda laporan-laporan keuangan terkait dengan apa yang menjadi progres tugas kami tambahan dari kantor pusat, laporan keuangan pemerintah daerah, ya kan kemudian ada juga laporan-laporan lain yang kami sekiranya kami mintakan mohon nanti bantunya lebih lanjut. Demikian kiranya dengan ucapan Alhamdulillah Alamin kegiatan FGD Dak Fisik tahun 2025 untuk pemerintah Kota Bekasi kami akhiri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu, Pak Bu Walidah, Bu Dia dan yang lainnya. Izin, Latif ya.